Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Hadiansyah dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Ibu Tin Hartini selaku dosen pembimbing mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi perekonomian Indonesia dengan judul menganalisa kerugian Grab pada tahun 2021. Dilansir dari Tempo.com Jakarta, Grab Holdings sepanjang tahun 2021 membukukan pendapatan senilai 675 US dollar atau naik 44% secara year on year atau YOY dari posisi 469 juta US dollar pada tahun sebelumnya akibat pertumbuhan pengantaran dan layanan keuangan. Namun begitu, kerugian perusahaan juga melonjak. Dalam laporan kinerja keuangannya, Grab mengumumkan kerugian pada tahun 2021 naik hingga 30% menjadi 3,55 miliar US dollar atau bila dirupiahkan setara dengan 51,07 triliun. Asumsi kurs dolarnya 14.385 rupiah. Padahal pada tahun 2020 kerugian Grab sebesar 2,74 miliar US dollar. Adapun kerugian itu terdiri atas beban bunga non tunai terkait dengan saham yang dapat ditukarkan sebesar 1,6 miliar US dollar yang dihentikan setelah pencatatan saham Grab. Selain itu, kerugian disumbang oleh pengeluaran terkait pencatatan publik sebesar 353 US dollar. Sepanjang kuartal terakhir pada 2021 tercatat kerugian Grab mencapai 1,1 miliar US dollar. Dari nilai itu terdapat 311 juta US dollar beban bunga non tunai terkait dengan saham preferen. Laporan ini yang kemudian membuat saham Grab di Bursa Amerika anjlok hingga 37% pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis 3 Maret 2022 waktu setempat. Penyebab kerugian Grab pada tahun 2021. Grup CEO dan co-founder Grab Anthony Tan berpendapat tahun 2021 merupakan tahun terkuat perseroan. Bahkan ketika perusahaan harus menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang lebih berat dengan varian Delta dan Omicron. Lalu average monthly transaction user atau MTUS untuk 2021 sebesar 24,1 juta, lebih rendah 2% akibat lockdown di kuartal 3 2021. Tak sesekali saya melakukan riset mengenai penyebab lain mengapa kerugian Grab begitu sangat besar di tahun 2021. Saya mencoba mencari informasi berkaitan tersebut pada halaman Instagram yang bersangkutan dengan informasi kerugian Grab pada saat itu. Banyak warganet yang berkomentar tentang biaya jasa Grab yang mahal, walaupun sudah memakai promo berbeda dengan pesaingnya yang lebih terjangkau harga jasanya. Komentar lainnya menyatakan bahwa seringkali customer merasa kesulitan mengaplikasikan Grab dibanding pesaing yang lain, yang tentu lebih memudahkan customer untuk menggunakannya. Solusi dari permasalahan tersebut menurut CEO Grab-nya, dilansir dari halaman resmi Grab, aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara dan Singtel, grup teknologi komunikasi terkemuka di Asia, hari ini mengumumkan bahwa konsorsiumnya telah dipilih untuk mendirikan bank digital lengkap di Singapura. Konsorsium telah menunjuk Charles Wong sebagai CEO dan akan membentuk tim khusus dan mengisi sekitar 200 peran pada akhir tahun 2021. Grab dan Singtel akan memungkinkan kelompok yang kurang terlayani ini dengan mudah mengakses layanan keuangan transparan dan yang tertanam dalam aktivitas sehari-hari mereka, membantu mereka mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Konsorsium akan melakukannya dengan memanfaatkan pengalaman luas
kedua perusahaan dalam memenuhi kebutuhan penting harian jutaan orang. Anthony Tan, Group CEO dan co-founder Grab, mengatakan bank digital ini akan memajukan tujuan kami untuk memperdayakan lebih banyak orang guna mendapat kendali yang lebih baik atas uang mereka dan mencapai hasil ekonomi yang lebih baik untuk diri mereka sendiri, bisnis, dan keluarga mereka. Grab dan Singtel pertama kali membentuk konsorsium pada Desember 2019 untuk mengajukan lisensi. Grab memiliki 60% saham di entitas konsorsium, sementara Singtel memegang 40% saham. Konsorsium bertujuan untuk secara resmi meluncurkan bank digital pada awal tahun 2022. Sekian presentasi materi dari saya. Bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.